Mana yang paling menarik buat kalian? Gue sendiri, gue paling cocok. Gue yakin kalian yang nonton video ini udah pakai smartwatch atau mungkin lagi nyari smartwatch baru. Tapi apakah kalian pernah dengar soal 3 smartwatch ini? Buset, udah banyak banget ya di tangan gue ya. Yaitu Huawei Band 9, Redmi Watch 4, dan Oppo Watch X. Ketiganya ini baru-baru ini dirilis di Indonesia dan udah kita coba juga ketiganya. Yang mana ini menarik ya buat kalian lirik dengan harganya itu yang start dari ratusan ribu aja. Lengkapnya kita bahas di video ini. Let's go! Nah, kalau ngelihat pasar wearables di Indonesia, kalian bisa nemuin ribuan ya produk yang bisa kalian beli saat ini. Itu rame banget. Brandnya macam-macam, harganya juga bervariasi. Ada yang jual ratusan ribu sampai jutaan, bahkan belasan juta itu juga ada. Jujur kalau harus milih sendiri, ya pusing banget ya. Itu kenapa di video ini kita mau bantu kalian buat pilih rekomendasi wearables baru yang menarik buat kalian lirik. Dari yang paling terjangkau dulu, di harga ratusan ribu, yaitu Huawei Band 9. Nah, pertama kali gue ngeliat desain si Huawei Band 9, ini gue langsung kepincut ya sama warna putihnya ini kok keren banget gitu ya. Clean ya, warnanya itu nggak ada di generasi sebelumnya. Pas gue pakai juga ini nyaman ya di pergelangan tangan gue. Gue nggak tahu gimana cara nyebutin nama bahannya ini. Jadi gue taruh aja di bagian atas ini ya. Tapi ini bahannya klop banget sama kulit gue. Karena gue pernah pakai bahan strap yang gue beli di all shop, itu agak kasar gitu ya. Dan pas gue pakai lama, kulit gue jadi iritasi, merah-merah dan gatel-gatel gitu. Nah, di sini tuh enggak, aman. Sistem kunci strapnya juga ini unik ya, tinggal kita sangkutin di bagian ujung ini ke lubang strapnya. Pertanyaannya, kalau pengen ganti strap itu bisa. Tetap aman ya, karena strapnya ini bisa dicopot pasang pakai sistem quick release. Kalau kalian pengen beli cadangannya itu juga udah ada banyak di all shop. Nah, soal fitur kesehatan dan olahraga, bisa dibilang Band 9 ini nyempurnain dari versi sebelumnya. Kita sempat review juga yang Band 8, kalau kalian kepo bisa ditontonin aja abis ini ya, ada di sebelah sini. Nah, sekarang ini sensornya lebih canggih ya untuk tracking kesehatan kita dan untuk gerakan-gerakan tangan kita saat kita olahraga. Efeknya, monitoring yang lebih akurat kayak buat detak jantung, oksigen darah, kelainan detak jantung, atau pulse wave arrhythmia namanya, sampai monitoring olahraga itu jadi lebih akurat. Selama gue pakai jamnya juga tubuh gue ini selalu dimonitoring ya 12 jam lah ya. Kayak dijagain aja terus gitu sama orang lain. Detak jantung sama oksigen darah sih yang paling sering gue cek dan so far ya aman-aman aja. Masih sehat kok gue. Nah, buat monitoring tidur, itu ada fitur yang namanya True Sleep 4.0. Ini fitur baru ya, buat memantau kesehatan saat kita tidur. Jadi, keseluruhan tanda vital pas kita tidur, itu dijaga terus. Kayak kualitas tidur, pernapasan abnormal, oksigen darah, detak jantung, sampai yang suka ngorok nih ya. Nah, itu bisa ketahuan pakai fitur si True Sleep ini. Nah, buat layar sendiri ini pakai ukuran 1,47 inci yang agak melengkung ya kacanya dengan panel AMOLED. Tapi ada satu improvement nih yang menurut gue itu penting banget ketimbang yang dulu di Band 8, yaitu Adaptive Brightness. Yes, kita nggak perlu lagi atur-atur kecerahan pas lagi di tempat yang terlalu gelap atau yang super terang. Jamnya itu bisa atur sendiri kecerahannya dan gue pakai buat outdoor, itu pas siang-siang juga aman ya, tetap kelihatan jelas layarnya, brightness-nya mantap. Nah, Band 9 itu juga kompatibel sama Android dan iPhone ya. Dikonekinnya itu lewat aplikasi namanya Huawei Health. Kalau di Android itu kalian bisa temuin apps-nya di App Gallery. Nah, buat pemakaian gue sendiri, yang AOD dan semua sensornya nyala, itu bisa tahan 3 hari. Nah, ini tergolong boros sih memang ya, kalau semua fiturnya itu dinyalain. Tapi kalau kalian atur AOD-nya dimatiin dan pakai monitoring tertentu aja, itu klaimnya bisa tahan sampai 2 minggu. Anyway, ini ngecasnya cepet banget ya, yang mana biasanya gue ngecas di sela-sela gue mandi pagi. Nah, menurut gua ini smart band yang cocok ya buat semua kalangan. Plus yang paling menarik menurut gua itu di bagian looks-nya aja nih, dan bahannya sih. Ini cakep banget ya. Dipakainya itu nyaman, ukurannya juga cocok buat cowok, buat cewek, dan fitur jamnya juga buat pantau kesehatan atau olahraga itu juga lengkap. Nah, soal harga, ini naik nggak nih dari generasi sebelumnya? Kan fitur sama speknya udah meningkat ya. Ternyata enggak ya, masih sama di 699.000 alias 700.000. Dan ada harga flash sale juga buat penjualan perdana atau first sale Huawei Band 9 di Blibli tanggal 25 April 2024. Jadi itu minggu depan ya. Nah, belanja di Blibli juga pembayaran ini fleksibel ya. Kalian mau pakai cash itu tetap aman, cicilan hingga 3 bulan itu juga nggak dikenakan biaya tambahan. Dan khusus buat pelajar,
pelajar atau student nih, kalian bisa dapetin tambahan voucher 20.000 dengan mengirimkan ID card pelajar kalian ke chat seller Huawei di Blibli. Nah, soal produk ini ya pasti aman lah ya. No tipu-tipu, pasti 100% ori. Nah, kalau smartband udah, yang satu ini giliran smartwatch. Ini Redmi Watch 4 yang masih anget banget ya, karena baru dirilis nih sama Xiaomi Indonesia. Sekilas mirip sama apa ya? Iya, Apple Watch ya. Dan sekarang ini bodinya udah serba aluminium. Dan button di sampingnya itu sekarang juga digantiin sama crown, jadi kayak gini nih, bisa diputer-puter. Sturdy sih ya bodinya, dan looksnya juga cakep, laki banget. Warnanya sendiri ini ada dua pilihan yang kita pakai. Ini sekarang warnanya hitam namanya, dan satu lagi itu warna abu-abu. Nah, sebenarnya yang paling banyak pakai jam ini tuh salah satu Timbit ya, si Anes, dan katanya dia suka sama looksnya Redmi Watch 4, mengkotak gitu tapi pas di tangan dia. Sama dia pakai buat tidur juga katanya nyaman. Nah, layarnya sendiri ini ukuran 1,97 inci OLED 60 Hz dengan resolusi itu di 450 x 390 pixels. Tapi sekarang ini layarnya bener-bener flat ya, dan gue bisa bilang ini memang salah satu layar smartwatch yang paling cakep di harga 1 jutaan. Detail layarnya itu tajam ya, kecerahannya juga oke, 600 nits, plus udah adaptif juga. Dan kita bisa pakai buat scroll-scroll gitu ya, ngecek notifikasi atau widget, itu smooth gitu rasanya. Feel-nya itu smooth. Plus refresh rate-nya itu juga dinamis ya, bisa turun ke 5 Hz aja buat hemat baterai. Sayangnya kalau fitur AOD-nya gue nyalahin, rise to wake-nya ini bakal mati otomatis ya. Jadi agak aneh kenapa nggak bisa dinyalain dua-duanya ya. Tapi ini masalah software ya, jadi semoga bisa diperbaiki lewat software update. Nah, out of the box, jamnya itu udah pakai HyperOS ya. Jadi ini wearable pertama yang pakai HyperOS di Indonesia. Dan sensornya juga lengkap ya, kayak heart rate, blood oxygen, sampai gyroscope. Dan nggak lupa juga GPS yang sebelumnya itu ada, di sini juga ada. Baterainya ini pakai kapasitas 470 mAh yang kita pakai penggunaan normal tanpa AOD. Ini irit banget ya. Jadi si Anes kan waktu itu pakai selama 3 hari dari kapasitas 100%. Itu habis dan sisanya di 51%. Jadi bisa dibilang pemakaian kurang lebih ini bisa sampai 1 minggu kalau dari 100 ke 0 ya. Dan charging itu dari 3% ke full itu dalam waktu 1,5 jam. Overall, Redmi Watch 4 itu smartwatch yang all-rounded ya. Looks-nya ini elegan, enteng juga bobotnya, walaupun ini termasuk smartwatch yang ukurannya gede ya. Dan fitur monitoring kesehatan dan olahraganya itu juga lengkap. Soal harga, Redmi Watch 4 ini ada di 1,2 juta. Nah, terakhir nih, buat opsi smartwatch premium, kalian harus cek yang satu ini. Ini smartwatch yang agak beda dari lainnya ya. Karena kalau kalian follow Instagram Besinotek, pasti nggak asing ya sama smartwatch yang satu ini. Yes, ini smartwatch yang kita pakai buat tracking kecepatan smash ya, pas kita main atau olahraga badminton. Bisa dibilang ini jamnya atlet ya, Oppo Watch X. Jamnya tuh punya sensor yang lengkap yang bisa tracking secara real time gerakan kita pas lagi olahraga. Mau itu badminton, mau itu tenis, apapun ya. Dan yang bikin mind-blowing itu sebenarnya pas gue tahu kecepatan smash itu bisa di-track sampai ada durasi langkah atau namanya itu GCT ya. Itu bisa di-tracking juga lewat jam tangan ini. Gila loh ya, jam tangan doang bisa begini. Ya karena emang sensor di dalam jamnya itu sekomplit itu ya. Jadi ada sensor gerak, sensor tekanan, sensor kecepatan, itu semuanya ada. Jadi bukan cuma badminton aja ya, tapi kayak tadi ada tenis, snow skiing, mountaineering, sampai renang. Intinya semua olahraga itu bisa di-track secara detail. Dan ini yang ngebedain Watch X sama smartwatch premium lainnya. Nah, buat yang suka jogging atau running, itu bisa di-track jalurnya lewat GPS built-in di smartwatch-nya langsung. Dan total itu lebih dari 100-an mode latihan yang bisa kalian pakai. Buat fitur lainnya kayak sleep monitoring, detak jantung, sampai blood oxygen, itu aman ya, udah pasti ada. OS sendiri ini pakai Wear OS, jadi kompatibel sama apps-appsnya Google. Sayangnya Watch X ini cuma bisa dikonekin ke HP Android lewat aplikasi O Health namanya ya, jadi belum bisa dikonekin ke iPhone. Nah, soal penggunaan baterai, klaim Oppo itu bisa sampai 100 jam di mode smart ya. Mantap kali ini bisa sampai 100 jam. Ini mode defaultnya ya. Mereka ini bisa bikin jamnya sehemat daya ini karena katanya pakai sistem yang lumayan unik, yaitu dual engine atau ada 2 chip di dalam satu smartwatch ini. Jadi intinya chip ini tuh bisa bagi tugas ya. Yang Snapdragon itu buat proses yang berat kayak jalanin Wear OS, sedangkan prosesor satunya itu buat hemat daya kayak kerjaan-kerjaan ringan si RTOS itu.
Nah, buat mode normalnya sendiri, itu dengan semua fitur tracking yang hidup, bisa tahan sampai 60-an jam. Ini durasi pemakaian yang tergolong lama banget ya, buat sebuah smartwatch. Nge-charge-nya juga cepat, ini cuma butuh 1 jam aja dari 0 sampai full. Dan docking charge-nya ini juga unik ya, ukurannya tuh kecil dan tinggal dicolokin aja pakai kabel Type-C. Jadi bisa pakai kabel charger HP tuh ya, itu bisa juga selama docking kecilnya kalian bawa kemana-mana. Smart. Nah, layar sendiri ini pakai AMOLED ukuran 1,43 inci 60 Hz. Kacanya ini pakai Sapphire Crystal Glass. Susah banget ya gue sebutnya ya. Tapi ini super durable banget pokoknya, kacanya ini. Kalau lagi olahraga itu kepentok-pentok tetap aman. Nggak gampang tergores-gores. Bodinya itu pakai stainless steel dan ada sertifikasi IP68 juga. Jadi ini pakai olahraga outdoor atau buat renang sampai 50 meter itu juga ayo ya. Asal jangan dibawa diving atau snorkeling di laut ya. Nah, di bodi sebelah kanan ini ada crown yang bisa kita putar-putar, tapi anehnya nggak bisa buat scrolling ya. Jadi nggak ngerti ini diputernya buat apa ya. Agak nanggung sih ya, kenapa ada crown tapi nggak dibikin maksimal gitu fiturnya buat kita scrolling. Dan di bagian bawahnya sendiri ini ada satu tombol lagi buat shortcut ke olahraga. Nah, strapnya ini halus dan pakai ukuran 22 mm. Udah quick release juga, jadi kalian bisa gonta-ganti pakai strap lain. Nah, soal desain ini memang subjektif ya. Kalau gua sendiri, ini gua suka sama bentuk dari jamnya. Terutama di bagian sisi yang agak menonjol gini ya. Dan ukurannya juga pas di tangan gua. Berasa elegan aja. Walau gitu, ini smartwatch yang lumayan berbobot ya. Jadi berasa banget. Terutama pas dipakai buat badminton. Oppo Watch X menurut gua kasih fitur yang lengkap buat ngedukung olahraga kita. Jadi buat yang hobi olahraga atau bahkan profesional atlet, itu kalian bisa dapetin info olahraga yang lebih detail di sini ketimbang smartwatch lainnya. Soal harga memang lumayan tinggi di 6 jutaan, tapi menurut gua ini setara ya sama fitur dan teknologi yang kita dapat di Watch X. Nah, jadi di antara ketiga wearables ini, mana yang paling menarik buat kalian? Gue sendiri, gue paling cocok sama yang Huawei Band 9 ya. Ini lebih simple aja looks-nya dan ukurannya juga mini ya. Dia juga clean ya, warna putih ini gue suka banget. Dan fitur-fiturnya juga lengkap sih buat gue yang sehari-hari itu kebanyakan pakai buat ngantor dan olahraga tipis-tipis, itu cocok. Ya kayak gue bilang tadi, ini jam yang cocok buat banyak kalangan. Nah, buat Redmi Watch 4 sendiri, ini cocok buat yang pengen jam dengan ukuran layar lebih gede dan lebih cakep. Bisa pantau notifikasi yang lebih leluasa dan udah ada built-in GPS-nya. Di harga 1 jutaan, memang ini smartwatch dengan layar yang paling mantep sih ya. Nah, sedangkan Oppo Watch X ini buat yang pengen smartwatch serba canggih. Bisa pantau olahraga lebih detail dan looks-nya juga lebih premium. Nah, sekarang giliran kalian buat taruh pendapatnya di kolom komentar. Dan kalau kalian pengen request konten, itu juga boleh di sana. Sip, kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa buat di-like, di-subscribe, di-share, ditunjukin ke teman-teman, segala macamnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thanks, guys. Ciao. Aku sih yang putih ya. Lebih suka putih ketimbang jangan. Bye.